itu tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif. Jadi seperti itu ya, kita tahu bagaimana konteks yang sebenarnya, bahwa dalam hadis dhaif itu tidak seperti apa yang menjadi kesimpulan dari Harry Pras. Wah, memang hadis maudhu itu bisa dipakai atau hadis dhaif bisa dipakai untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan kemaslahatan muamalah. Wah, memang hadis maudhu itu bisa dipakai atau hadis dhaif bisa dipakai untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan kemaslahatan muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harry Pras lagi-lagi memberikan satu kesimpulan bahwa tentang masalah hadis dhaif ya, bisa digunakan untuk kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan muamalah, keperluan dunia atau kemaslahatan muamalah. Kalau saya cermati kesimpulan Harry Pras ini kok kayak anak kecil ya, yang tidak tahu bagaimana konteks muamalah dan kemudian konteks dari mustalahul hadis atau kajian-kajian ilmu hadis. Sementara ada satu saja yang perlu saya koreksi, karena ada dua permasalahan yang disampaikan oleh Harry Pras tentang masalah hadis dhaif dan kemudian hadis maudhu, yang mana disimpulkan hadis dhaif dan hadis maudhu bisa digunakan ya untuk kemaslahatan atau kepentingan dunia dan juga kemaslahatan muamalah. Perlu saya tegaskan dan perlu saya sampaikan, apa yang telah disimpulkan Harry Pras itu sangat tidak selaras dengan beberapa kajian dalam ilmu hadis. Saran saya untuk Harry Pras ketika membahas tentang masalah kajian kitab, wabil khusus dalam masalah konteks mustalahul hadis, tidak perlu untuk menyampaikan di hadapan publik atau menyampaikan yang akan dikonsumsi oleh publik. Kalau memang tidak tahu bagaimana kerangka hadis dhaif ataupun hadis maudhu yang sebenarnya. Karena apa? Karena dalam mustalahul hadis itu perlu saya sampaikan tiga hal. Ini masih dalam ranah hadis maudhu ya. Kita harus paham dari sisi definisi daripada hadis maudhu, dan kemudian bagaimana untuk hukum meriwayatkan hadis maudhu, dan kemudian bagaimana substansi hukum mengamalkan hadis maudhu. Ini tiga poin ini sebagai sebagian dasar untuk kita mengetahui bahwa dalam kerangka hadis maudhu itu banyak penjelasan, banyak keterangan yang perlu dipahami, sehingga ketika memahami dan juga memberikan penjelasan, kalau memang kita benar-benar paham, maka tidak akan pernah menyimpulkan seperti halnya yang disimpulkan oleh Harry Pras tentang masalah menggunakan hadis maudhu atau hadis dhaif. Tapi saya lebih spesifik dulu untuk membahas tentang masalah hadis dhaif saja. Bahwa dari redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Taisiru Mustalahil Hadis, ini sebagai bentuk jawaban bahwa penyimpulan atau kesimpulan dari Harry Pras tidak sesuai dengan kajian kitab. Maka kalau tidak paham dengan masalah konteks hadis, perlunya diamlah Pak ya. Dan apalagi masih begitu banyak pendukung Harry Pras dari Salafi Wahabi. Padahal Harry Pras kemampuannya menurut pemahaman saya sangat banyak melenceng dari beberapa kajian para ulama. Mari kita buktikan apa yang disampaikan Harry Pras tentang masalah menggunakan hadis maudhu untuk kemaslahatan dunia, untuk kemaslahatan muamalah. Jadi baru dengar bahwa hadis maudhu, saya itu baru dengar hadis dhaif ya, bukan maudhu, hadis dhaif bisa digunakan untuk kemaslahatan dunia
atau kepentingan dunia ataupun kemaslahatan muamalah. Ini baru dengar saya dari Harry Pras. Jadi saya itu bertanya-tanya. Udah, kita langsung kepada poin pembahasan. Dalam kitab Taisiru Mustalahil Hadis dijelaskan yang pertama bahwa definisi daripada hadis dhaif itu ya secara istilah pakar hadis, istilahan huwa malam yajma sifatal hasani bifaqdi syartin min syurutihi. Secara istilah bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi atau tidak berkumpulnya atau tidak mengumpulkan sifat-sifat daripada hadis hasan. Bifaqdi syartin min syurutihi, bahwa persyaratan-persyaratan hadis hasan bisa dicek sendiri secara definitif hadis hasan itu apa, bahwa hadis dhaif itu tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis hasan. Kemudian yang kedua, dalam konteks meriwayatkan hadis dhaif, hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yajuzu inda ahlil hadisi wa ghairihim, diperbolehkan menurut ahli hadis dan juga selain dari ahli hadis. Apa yang diperbolehkan? Riwayatul ahadisi ad-dhaifati, meriwayatkan atau menyampaikan hadis-hadis dhaif. Wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani du'fiha, dan juga hukum diperbolehkannya tasahul ya, menganggap gampang lah di dalam masalah sanad-sanad dari hadis dhaif min ghairi bayani du'fiha, tanpa menyebutkan keterangan atas kedhaifan hadis tersebut. Jadi ketika kita mengungkapkan atau meriwayatkan, bahasa kitabnya itu tanpa untuk menjelaskan riwayat dhaif atau sanad dhaifnya, itu tidak apa-apa ya. Bi khilafil ahaditsi al maudhu'ati, beda halnya dengan beberapa hadis-hadis maudhu'. Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wat'iha, dikarenakan kenapa kok tidak diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis maudhu', tidak diperbolehkan terkecuali ketika meriwayatkan hadis maudhu' itu menyebutkan bahwa ini adalah maudhu'. Bisyartaini huma ila akhiri, ini tidak begitu penting ya. Ini persyaratan-persyaratan untuk riwayat tentang masalah hadis yang berkaitan dengan masalah hadis dhaif. Tidak berkaitan dengan masalah akidah kasifatillahi ta'ala. Allah yakuna fi bayanil ahkami asyariyati mimma yata'allaku bil halali wal harami. Dan juga yang kedua, memang tidak dalam ranah menjelaskan masalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah halal dan haram. Ini konteks yang kedua. Dan kemudian konteks yang ketiga adalah sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama, konteks ketiga ini adalah al-amal bil hadis ad-dhaif. Jadi seperti itu ya. Qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim. Para ulama berpendapat dari ahli hadis, ahli fikih, dan juga ulama-ulama yang lain dari ahli hadis dan ahli fikih, yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat tarhibi bil hadisi ad-dhaifi malam yakun maudu'an. Wa ammal halalu wal haramu wal bai'u wan nikahu wal talaqu wa ghairu dzalika fala yu'malu fiha illa bil hadisi as-sahihi awil hasani illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika. Bagaimana hukum untuk masalah mengamalkan atau menggunakan hadis dhaif? Kalau menurut Harry Pras, bahwa
hadis dhaif itu bisa digunakan untuk kemaslahatan dunia atau kepentingan dunia, keperluan dunia, atau kemaslahatan muamalah. Diperbolehkannya untuk mengamalkan hadis dhaif fi fil fadhail, ya, fadhail dalam keutamaan amaliyah, ya. Kemudian targhib, targhib itu memberikan apa ya, kebahagiaan, dan kemudian tarhib menakut-nakuti. Bil hadisid dhaif, dengan hadis yang dhaif, tapi ini ada standarnya, ada ukurannya, malam yakun maudhu'an, asalkan hadis tersebut bukan hadis maudhu'. Wa ammal halal wal haram wal bai'u wan nikahu wat talaqu wa ghairu dzalika fala yu'malu fiha. Ketika nanti berkaitan dengan masalah halal dan haram, dan kemudian B ini kan muamalah sosial, dan kemudian nikah, dan kemudian tolak, dan kemudian yang lain. Jadi yang namanya muamalah itu ya seperti B dalam rangka sosial, kepentingan dunia, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif. Jadi seperti itu ya, kita tahu bagaimana konteks yang sebenarnya, bahwa dalam hadis dhaif itu tidak seperti apa yang menjadi kesimpulan dari Harry Pras. Kita pahami ya, kalau tidak paham dengan konteks hadis, kiranya untuk tidak memperkeruh pembahasan, apalagi sering Harry Pras melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kajian kitab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.